Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ifrul Zuhri dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang akan diupload ke YouTube dalam mata kuliah ilmu shorof tentang isim fa'il, isim maf'ul, dan sighah mubalaghah. Baiklah, yang pertama yaitu tentang isim fa'il. Pengertian dari isim fa'il ini yaitu sifat yang diambil dari kata kerja yang aktif, yang mana menjadikan pelaku dari sebuah kata kerja aktif, atau bisa juga kita sebut sebagai subjek, yang menunjukkan suatu kejadian yang mana dia termasuk dalam bentuk sighah atau bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berawalan P, seperti pencuri, pembeli, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu tafsir isim fa'il. Isim fa'il memiliki beberapa pola dalam perubahannya, dan itu terbagi dua. Yang pertama, isim fa'il dibentuk sulasi mujarad. Maka caranya menambahkan huruf alif dan lam setelah huruf pertama dan diberi tanda kasrah sebelum huruf akhir dengan mengikuti wazannya. Contohnya seperti kataba. Maka fa'ilnya menjadi katibu. Lalu zahibu menjadi zahibu. Lalu yang kedua, isim fa'il dibentuk sulasi mazid. Maka caranya menghilangkan huruf mudhara'ah, lalu ditambahkan huruf mim berharakat dhammah dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Biasanya diambil dari fi'il mudhari'. Contohnya taqaddama, lalu menjadi muqaddamu. Yastaghfiru menjadi mustaghfira. Lalu yang kedua, pembahasan tentang isim maf'ul. Isim maf'ul ialah isim yang berfungsi sebagai objek yang menjelaskan benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan atau terkena akibat dari perbuatan pelaku, dan ia juga termasuk isim mustaq, kata benda yang terbentuk sebagai akibat perubahan sebuah kata. Fungsinya yaitu ia hanya berperan sebagai objek, namun dengan posisinya sebagai objek, ia juga dapat mengubah i'rab beberapa kata. Contohnya, jika isim maf'ul itu didahului oleh alif lam, maka ia akan berfungsi sebagai fa'il mabni majhul atau kerja kata pasif. Misalnya seperti orang yang kehilangan harta merasa bersedih. Lalu jika ia memiliki alif lam atau nakirah bertanding, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bisa berperan sebagai fi'il mabni majhul. Yang pertama itu harus terletak setelah mubtada. Yang kedua harus terletak setelah kata tanya. Dan yang ketiga harus menjadi hal atau sesuatu yang menjelaskan akan sesuatu tersebut. Dan yang ketiga, cara membuat isim maf'ul, yaitu pada fi'il sulasi mujarad dengan cara menambahkan mim berharakat fathah di awal pola, lalu mematikan huruf setelah mim fathah, menambahkan huruf waw sukun sebelum huruf akhir, dan mendomahkan huruf sebelum waw. Lalu yang kedua, pada fi'il sulasi mazid atau rubai dengan cara menjadikan fi'il madi ke mudhari', lalu ganti huruf mudhara'ahnya dengan huruf mim berharakat dhammah dan huruf sebelum akhir difatahkan. Contohnya akrama menjadi yakrimu, mukarramun, seperti itu. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah ialah isim mustaq
yaitu isim yang dibuat daripada kata kerja. Jadi apabila ada isim yang mirip-mirip fa'il, maka itu disebut isim mustaq. Dan ia dibuat dari fa'il sulasi yang muta'di, kata kerja yang ada maf'ul bihnya. Sigat mubalaghah mempunyai makna dengan isim fa'il, namun ada penambahan sedikit perbedaan, yaitu adanya makna mubalaghah lebih dari yang biasa, dan ziyadah ada tambahannya. Lalu bentuk-bentuknya atau wazan-wazannya terdapat 5 bentuk seperti fa'alu. Contohnya innallaha qaharu, sesungguhnya Allah itu maha mengalahkan. Lalu fa'ulu, lalu fa'ilu. Mungkin sekian pembahasan dari isim fa'il, isim maf'ul dan sigah mubalaghah. Adapun kesimpulannya yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa nama diri orang berbahasa Arab di Indonesia secara morfologis terbagi kepada 4 jenis kategori kelas kata. 4 jenis kategori tersebut ialah yang pertama nonima, yaitu isim yang terdiri dari nonima nama dari isim alam, nonima jenis isim jinsi, lalu nonima subjek isim fa'il, lalu nonima objektif isim maf'ul. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.